Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Samsul Umar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari media. Oke, langsung aja yang pertama yaitu pengertian media dulu. Oke, pengertian media ialah secara etimologi kata media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, sedangkan made yang artinya mengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi itu yang pertama, itu pengertiannya. Jadi pengertian media yaitu sebuah perantara atau pengantar yang mengantarkan pesan menuju penerima pesan. Jadi media itu sebuah alat untuk mengantarkan sebuah pesan atau sebuah perantara untuk mengantarkan sebuah pesan kepada orang yang yang ingin menerima pesan kayak gitu. Jadi singkatnya itu sebuah alat lah untuk melakukan sebuah percakapan seperti itu. Oke, melanjutkan yang tadi. Maaf ini videonya saya potong-potong karena ini ngeditnya pakai HP, jadi internal aku nggak mampu ya. Jadi kita potong-potong aja, nggak apa-apa kan. Melanjutkannya tadi, langsung aja melanjutkan yang pembahasannya tadi, yaitu pengertian atau sejarah dari perkembangan media. Maksud dari sejarah perkembangan media yaitu pada akhir abad ke-19 media itu sudah ada. Menjadi jelas munculnya beberapa bentuk media cetak seperti kertas, buku, dan majalah yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Media tersebut mewakili bentuk baru komunikasi yang mempengaruhi tidak hanya pola pikir di dalam komunikasi dan masyarakat, tetapi juga pada psikologis. Jadi awal tahun abad ke-19 itu sudah muncul yang namanya media cetak, seperti yaitu kertas. Jadi kertas itu adalah bentuk media pertama berkomunikasi. Kenapa kok kertas? Karena kertas itu akan menjadi sebuah tulisan yang akan menginformasikan segala hal kayak gitu. Pada permulaan abad ke-20, masyarakat barat melakukan percobaan untuk mengembangkan teknik komunikasi yang luas sepanjang masa pertama dekade abad ke-20. Motion Pictures menjadi media hiburan keluarga. Jadi abad ke-20 itu sudah mulai berkembang menjadi media yang lebih bagus, tidak hanya menggunakan kertas tapi juga menggunakan media-media yang lain kayak gitu. Jadi perkembangan media itu sangat cepat, jadi tidak memungkinkan untuk kita tidak menggunakan media. Itu tidak mungkin karena media itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti perkembangannya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sesi yang ketiga ya. Oke, melanjutkan lagi dari pembahasan yang tadi, yaitu perkembangan media dari masa ke masa. Jadi perkembangan media dari masa dulu hingga masa sekarang. Tapi di sini tidak cuma saya sebutkan 4, nggak terlalu banyak karena itu di PPT ini saya sebutkan 4 karena yang lainnya akan saya jelaskan sendiri. Oke, yang pertama yaitu dari yang pembahasan awal, yaitu surat kabar tercetak pertama. Kayak gitu. Surat kabar tercetak pertama ini diterbitkan di Leipzig 1660 dengan nama Leipziger Zeitung. Jadi itu tercetaknya surat kabar pertama di dunia kayak gitu. Untuk yang kedua yaitu radio. Jadi setelah surat kabar itu ada radio yang menyusul surat kabar untuk menjadi media media interaksi ya. Radio ini ditemukan di Guglielmo Marconi, Italia pada tahun 1974
menemukan radio. Dia berhasil membuat peralatan yang diperlukan untuk mengirim tanda-tanda tanpa kabel. Jadi radio itu, jadi orang yang menemukan ini mengonsep agar tidak ada kabel yang menyalurkan pada alat tersebut atau radio agar lebih fleksibel dan juga lebih enak gitu. Kayak itu. Untuk yang ketiga yaitu film. Di sini film ditemukan sejalan dengan ditemukannya pita soloid. Berita film populer pada tahun 1930 sampai 1960 yang dikenal dengan nama movie news atau new reel. Itu film. Jadi setelah radio itu ada film. Terus di sini yang nomor 4 yaitu televisi. Untuk televisi ya kita tahu lah televisi ditemukan oleh John Lee. Brand menemukan televisi tahun 1926 dan didemonstrasikan lewat radio BBC Breathing Broadcasting Corporation London, Inggris. Jadi televisi ditemukan itu pada tahun 1926. Jadi kayak gitu. Oke, untuk saat tidak untuk perkembangan selanjutnya yaitu setelah televisi itu kita akan menemukan yang namanya HP. Kita sambung lagi ke yang berikutnya yaitu pengertian media-media menurut para ahli. Jadi di sini pengertian dari media audio visual dan multimedia menurut para ahlinya. Oke, yang pertama yaitu media audio. Apa sih media audio itu? Menurut Minajaya 2014, media audio adalah jenis media yang mengandung unsur suara yang dapat didengar oleh orang seperti contoh ketika kita menelpon. Jadi medianya yaitu handphone ya, handphone kita seperti ini, handphone itu kita teleponan kan itu ada suaranya seperti radio, itu media audio namanya. Jadi nggak kelihatan muka atau fisiknya tapi terdengar suaranya, itu jadi media audio yang disebut media audio. Oke, yang kedua yaitu media visual. Menurut Arif F. Sadiman 2016, visual adalah jenis media yang dapat dilihat oleh mata. Jadi visual itu dapat dilihat oleh mata. Jadi seperti apa ya? Seperti ya yang ada apa ya, media-media yang bisa kita lihat seperti ya contohnya radio lah gitu. Contoh-contoh yang lain seperti kita kita melihat barang atau sesuatu yang dapat kita lihat itu visual, namanya visual. Untuk yang ketiga yaitu media audio visual. Menurut Aryat, media audiovisual merupakan sebuah media visual yang di dalamnya terkandung unsur suara yang ditambahkan dalam produksinya. Dengan kata lain, terdapat suara berupa penjelasan yang akan membuat media visual itu lebih hidup dan mudah untuk dipahami lagi siapapun yang mengaksesnya. Jadi media audiovisual itu adalah gabungan dari audio dan visual. Jadi di situ benda tersebut terlihat, juga ada suaranya yang menjelaskan seperti kita VC. Untuk sekarang di VC kita bisa mendengar suaranya, juga bisa melihat orangnya seperti itu media audio visual. Jadi audio visual itu lebih memperjelas agar lebih mempermudah memahami mempermudah dan memahami apa yang dikatakan. Dan karena kalau kita cuma mendengar doang kan jadi media audio visual itu lebih memperjelas aja kayak gitu. Yang keempatnya itu yaitu multimedia ini menurut Usman dan kawan-kawan. Apa itu multimedia? Multimedia adalah penggunaan sejumlah media berbagai yang disatukan sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk teks, grafis, audio,
animasi ataupun video. Jadi multimedia itu seperti apa ya, cara alat-alat atau penggunaan media untuk memperjelas audio visual agar lebih bisa memahamkan terhadap orang yang mengaksesnya. Seperti contoh, kita menggunakan audio visual berupa video, kan di situ udah jelas ada bentuk dan juga ada suaranya, seperti itu. Dan apa ya, untuk multimedia ini bisa diakses dalam bentuk media apapun, untuk media audio visual, visual atau audio sekalipun bisa diakses, karena multimedia itu adalah alat untuk mengakses media kayak gitu. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk tentang tugas kuliah, penjelasan tentang media audio visual. Apabila ada yang kurang memahamkan atau kurang jelas, ya itu emang kekurangan manusia, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.